Selamat malam. Di sini saya baru saja menggambar sebuah arsitektur dari event-driven architecture untuk mensolve masalah high latency data, di mana ini kasusnya ketika sebuah server video ingin memiliki sebuah analytic dashboard ya, di mana ketika user play video, pause atau stop. Nah, mereka ingin datanya itu bisa ke track ya, dan juga untuk dari sisi server, kapan itu server di play, di pause, atau server tersebut mengalami scale up atau scale down ya. Jadi nanti untuk repo GitHub-nya akan saya lampirkan di deskripsi video. Intinya ini masih local development, tapi ini bisa menjadi fondasi yang bagus bagi kalian jika ingin mendevelop uh, fitur ini ke yang lebih production grade ya. Jadi kita pakai Docker untuk menginitiate fitur ini. Nah, jadi di sini ada tiga komponen penting. Yang pertama itu satu microservice untuk membuat session dari user, dimana ya kita bayangkan misalkan ada sekelompok orang nonton YouTube, misalkan di sebuah sekolahan gitu ya, di sebuah kelas ada 40 orang, ada 40 orang. Nah, jadi masing-masing orang tersebut punya sessionnya tersendiri ya, punya sessionnya tersendiri, dan mereka juga harus kita log untuk kepentingan analitik ya. Ini itu ada di satu service yang tersendiri. Nah, ini ya kita bisa namakan ini user simulator lah, user simulator service. Nah, ini untuk keperluan demo saya menambahkan satu service lagi namanya orchestrator. Jadi ya ini sebagai sebagai mimik atau demo lah. Nah, di sini saya nanti memakai Synowave eh, pattern. Jadi ini kurang lebih sama seperti chart ya, chart atau grafik di saham naik turun. Kita define yang namanya amplitude. Jadi itu jumlah maksimal user yang kita bisa simulasi, bisa 5, 10 atau 20. Dan juga ntar di sana ada period per millisecond ya, dimana uh, waktu yang kita coba achieve atau simulasi, misalkan kita mau simulasi per 1 menit ya, kita tinggal supply aja tuh, ntar ada berarti ada 60.000 millisecond ya untuk 1 menit ya, 60.000 ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi itu fungsi dari si orchestrator untuk membuat virtual user yang banyak, dan dia nantinya akan mengcall microservice ini ya, user simulator ya, add one user. Oke, sekarang pertanyaannya nih, jika kita udah ada nih, udah ada user virtualnya sama endpointnya, ini udah ada untuk bikin user session. Nah, kemana nih arah selanjutnya? Nah, kan kita mau nyimpen datanya ya. Nah, arah selanjutnya adalah kita tinggal publish aja nih si session ini yang berisi dengan payload ya, payload yang siap dikirim ke Kafka. Ya, ini kita tinggal call aja nih, call dari library si Kafka. Eh, jadi Kafkanya ini nanti bakal bikin topik dulu ya. Kafka bakal bikin topik. Misalkan ini topik untuk user event, dan ini untuk topik untuk video event gitu ya. Jadi langkah selanjutnya kita tinggal send message kita ke yang namanya producer ya. Producer itu ya ini event driven. Jadi si producer ini nanti akan meneruskan payloadnya ke Kafka ya, ke Kafka broker ya. Oke, di sini ya jantung dari event driven architecture kita. Jadi
proses ini dilakukan tidak apa sih, tidak seperti yang umumnya lah ya, kita nge-call API terus langsung dapetin response back. Nah ini melainkan ini proses event driven, jadi hasilnya itu berada di background ya, atau secara asing lah. Jadi kita belum tahu nih hasilnya apa, harus ada another layer atau trigger buat tahu hasil akhirnya seperti apa ya. Oke, setelah kita publish ke Kafka ini dari produser ini, ya bisa Node.js code ya buat publishnya. Nah ini kita ada yang namanya consumer ya. Consumer ini untuk polling, untuk menarik pesan atau message message dari si Kafka-nya. Jadi si polling ini nanti bisa narik message itu berupa, ya ini berupa data analitik dari YouTube atau dari si user ya, user yang disimulasikan. Dan akhirnya kita bakal insert ini ke ClickHouse ya. Ini untuk keperluan data analitik ya. Kenapa ClickHouse? Karena dia sifatnya kolumnar, berbeda dengan Postgre atau SQL ya. Dia sifatnya row oriented. Jadi perbedaannya apa nih misalkan ya? Untuk kalian yang belum tahu kan, kalau misalkan row oriented kan misalnya ada data nih, data pelajar ya. Data pelajar ada misalkan nama, alamat gitu kan. Nama, alamat, terus asal. Nah, jadi per masing-masing data itu dia direpresentasikan dengan baris, dengan jumlah baris. Di mana ada apa, kalau ada 3 siswa ya berarti ada 3 row gitu kan di dalam tabel tersebut. Nah, sementara di ClickHouse ini dia sifatnya kolumnar. Jadi datanya dipisah-pisah based on kolom. Nah, misalkan pergi dari kasus tadi nama apa? Nama siswa. Jadi kita tarik dulu nih kolomnya apa. Misalkan ada kolom nama nih, ya udah kolom nama kita press di row pertama. Namanya misalkan ada Arif, ada Imam, ada Panji gitu ya. Nah, terus untuk di row kedua ada address, misalkan yang di Bekasi, Depok, Bogor. Nah, ini di kolom ketiga baru ada asal gitu. Nah, itu jadi lebih cepat seperti itu ya dari sisi ClickHouse ya, kalau kita pakai ClickHouse. Dan terakhir, setelah kita sudah sudah dapat data di ClickHouse, ini bakal dipublish ke Grafana ya. Jadi ntar Grafana ini akan memvisualisasikan data dari si ClickHouse ya. Nanti untuk tutorial gimana cara start projectnya saya akan tambahkan di deskripsi ya. Di deskripsi berisi link GitHub dari saya. Dan juga ini seharusnya saya harus nambahin ini satu layer, satu Node.js atau satu service lah, satu service ini untuk secara interval. Ini secara interval bakal query ini misalkan service data. Ini secara interval bakal query ke si ClickHouse. ClickHouse nantinya dia bakal pushback to Grafana ya, seperti inilah. Jadi ini ada service data nih seharusnya. Jadi ini uh, nggak bisa langsung ya, ini harus pakai service data dulu nih. Ada Node.js script, dia bakal query ke sini, terus dia bakal publish ke Grafana ya. Oke, demikian dari penjelasan ini. Jika ada feedback sangat welcome, ditaruh di komentar ya. Terima kasih.